Nah, saya bisa, jadi itu kayak apa ya, kayak mental down gitu loh. Itu kayak mental down gitu, tapi itu kita ketemu dengan saya ketemu dengan beberapa senior di pasar modal yang akhirnya kita menyadari bahwa oh, capital market tuh gitu ya. Jadi apa yang gua alami ini tuh sebenarnya normal ya gitu loh. Sebenarnya normal ya. Bukan teori doang dibilang bla 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 segala macam, tapi yes, mereka itu mengalami ini semua gitu loh. Nah, senior itu yang sekarang itu somehow langka karena mereka itu kadang tidak aktif di sosial media. Di situ teman-teman, mereka nggak aktif di sosial media. Nah, itu yang jadi masalahnya. Apa sih yang kita bisa dapat dari senior? Yang kita bisa dapat dari senior adalah wisdomnya. Itu yang pertama, wisdomnya. Kedua adalah apa? Validasi bahwa apa? Oh, bahwa apa yang saya pelajari selama ini, ada 5 yang saya pelajari, 3 ini nyambung nih, 2 ini enggak. Ini kayaknya saya kick aja. Jadi kayaknya saya harus fokus di 3 ini aja. Gitu teman-teman. Nah, itu fungsi dari sepuh, istilahnya gitu loh. Saya ngomong sepuh gitu loh. Nah, kebetulan ya kalau saya pribadi, saya bersyukur karena dulu saya di stockbroker gitu ya. Saya di stockbroker. Teman-teman di sini ada yang dari stockbroker nggak? Tulis dong di kolom komen. Siapa yang teman-teman dari sekuritas, dari stockbroker, atau Anda broker sahamnya? Tulis deh, tulis. Saya apa? It's good gitu loh. It's good kita bisa ngobrol di sini. Jadi kebetulan saya memang bersyukur, saya backgroundnya adalah stockbroker, dan kebetulan stockbrokernya di institusional. Kita menangani transaksi institusi seperti dana pensiun, asuransi, macam-macam lah, seperti itulah. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi di dalam komunitas itu kita ketemu dengan senior-senior yang somehow dulu adalah ujung tombaknya sekuritas, ujung tombaknya pasar modal, seperti itu. Nah, itu yang apa? Itu yang membuat kita jadi nyambung, jadi punya kepercayaan diri. Apa yang saya pelajari dengan ilmu modern sekarang dari internet gitu ya. Zaman dulu ya udah ada internet lah ya, tahun 2009 udah ada gitu ya, pas lagi bener-bener serius belajar gitu kan, baru sama internet. Oh, ternyata bener dulu juga gitu loh, kejadian juga loh. Dia juga cerita hal yang oh, oke, ternyata sama kondisinya seperti ini, psikologinya seperti ini, segala macam gitu. Itu yang Anda nggak bisa dapetin kalau hanya sekedar baca buku. Nggak bisa baca buku. Buku itu ibarat Anda mau belajar renang, baca handbooknya. Nggak bisa, harus ada orang yang pegangin. Di situ teman-teman, harus ada orang yang pegangin. Ini kok ditanya siapa teman-teman dari stockbroker, nggak ada yang komen sih? Nggak ada dong semuanya dong. Walah. Oh, udah dikit ya. Ya gitulah. Oke? Gitulah ya. Jadi itu dia teman-teman. Yang pertama adalah role model, yang kedua adalah senior gitu loh. Senior itu yang paling susah menurut saya untuk ditemuin sekarang, karena saya pun sendiri juga jarang bertemu dengan senior-senior. Bahkan yang dulu saya belajar pun ya apa ya? Ya udah ya gitu deh. Gitu loh. Ya udah jarang, udah nggak bisa dijangkau, istilahnya seperti itulah. Oke, nah itu dia senior. Jadi senior itu untuk memvalidasi. Jadi kalau bagi saya ya, saya dulu pas belajar technical cukup lama, 2004 tuh masih cowboy banget deh, hajar kanan, hajar kiri. Saham pertama saya tuh saham gorengan. Tahun 2004 bulan Agustus, transaksi pertama saya di pasar modal adalah membeli saham gorengan. Kodenya Plus. Sekarang namanya udah beda. Kalau dulu Asia Plasindo dulu, PLAS dulu itu langsung rugi. Enak teman-teman, masuk pas pandemi langsung untung, kan gitu kan. Oke, nah jadi ketemu role model itu penting buat kita bisa belajar apa yang harus saya pelajari sekarang. Nah, untuk ketemu senior somehow itu adalah untuk kita memvalidasi segala yang pengalaman yang kita alami, belajar apa yang kita alami dengan apa? Dengan pengalaman mereka. Belum tentu mereka orang yang benar-benar jago technical, jago fundamental, atau jago trading. Tapi insight mereka itu somehow itu membuat kita jadi bener nih kayak gini nih, gitu loh. Bener nih seperti ini, kayak gitu teman-teman. Oke, dari Bu Hasmi, saya first trading juga rugi. Ya sama kita Bu, sama, langsung rugi. Dulu ngebaca Warren Buffett segala macam, wah hebat, untungnya jadi orang terkaya. Gue sekali trading langsung rugi. Apa ini? Gitu loh. Gitu ya Bu ya.
Oke. Nah, jadi itu dia. Jadi itu yang kedua adalah senior. Jujur, saya boleh kalau saya mau jujur gitu ya. Metode atau ilmu yang saya pakai untuk pribadi, yang saya pakai sekarang, itu nggak akan muncul kayak gini kalau nggak ketemu mereka. To be honest. Beneran. Kalau nggak ketemu mereka. Di situ. Oke? Nah, jadi itu fungsi dari senior. That's why saya menyebut orang kedua adalah senior di pasar modal. Itu penting banget. Oke? Tapi seniornya harus yang bukan yang bos doang gitu loh. Bukan yang bos doang, tapi dia harus ngerti di bawah. Kebayang ya? Yang ngerti di bawah. Kalau yang di atas dapatnya laporan doang. Tapi dia yang harus ngerti di bawah. Oke? Nah, lanjut. Setelah itu gimana? Wait. Ini ada komen-komen menarik nih. Saya langsung ini ya. Oke. Dari Sing Lian. Rugi berapa lama baru mulai cuan konsisten? Aduh, tahun 2004 saya mulai trading. Dan mulai trading tahun 2004 tuh langsung rugi. Itu bulan Agustus 2004. IHSG waktu di harga 600. IHSG 600. Langsung rugi. Baru untung tuh Kalbe Pharma dulu naik dari 300 jadi 600 sebelum stock split. Tapi habis itu rugi lagi. rugi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ya masuk profesi pasar modal, jadi di stock broker, di institusi. Nah, di sanalah baru benar-benar lebih serius untuk lebih dibelajarin. Kenapa? Karena nasabah kita tuh mengelola dana orang pensiun. Kebayang nggak kalau sampai kita salah, kita ngaco, orang-orang nggak jadi pensiun kan, kayak gitu kan. Jadi ya kita harus pikirin lebih jauh ke depan. Makanya belajar, dan ya syukurnya ketemu dengan, yang pertama adalah saya tahu role model saya, yang kedua adalah saya ketemu dengan senior di pasar modal. Dan lucunya senior ini tuh adalah mereka yang dulu ada di floor trader. Teman-teman coba cek deh, googling deh, floor trader di Bursa Efek Indonesia. Apa dan gimana gitu loh. Dan it's them gitu loh. Jadi zaman dulu belum ada internet segala macam, tapi apa yang saya pelajari, oh sama ya gitu loh. Nah, itu yang jadi luar biasa gitu loh. Jadi saya belajar dari buku, lalu saya praktek di market, bagusnya, jeleknya, ketemu mentoknya segala macam, ketemu orang yang ternyata ceritanya sama kayak di buku. Nah, itu tuh yang luar biasa. Itu benar-benar enlightenment banget. Nomor 2, senior. Jadi teman-teman, temui senior Anda. Kayak gitu. Yang backgroundnya sesuai role model ya. Yang backgroundnya itu memang Anda bisa koneksikan. Istilahnya seperti itulah. Kurang lebih seperti itulah. Oke, senior. Ketiga apa yuk? Pertama adalah role model, kedua adalah senior, yang ketiga adalah apa yuk? Broker yang berpengalaman. Itu penting. Kita menjalin relasi itu penting, teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang bisa bantu kita, gitu loh. Mereka yang masih bisa bantu kita. Jadi cari broker pun juga susah. Ada yang jadi broker, ada juga yang memang passion menjadi broker di sana. Dan di sini saya nggak bilang cuma broker ya. Kadang teman-teman kalau ketemu dengan di fund manager gitu ya, di investment management gitu ya, it's a good, very good it's a very good chance gitu loh, momen gitu loh, bisa ketemu. Tapi kalau ketemu, satu pantangan ketemu mereka ngomongin ini. Oke? Satu pantangan kalau Anda ketemu dengan stock broker yang berpengalaman, yang bagus gitu ya. Karena yang bagus tuh nggak banyak gitu ya. Atau fund manager, atau ya pokoknya di bagian investment management gitu ya. Satu pantangan yang Anda tidak boleh tanyakan adalah, saham apa yang bagus ya? Oh, they hate it. Mereka benci banget dengan pertanyaan itu.
Oke, dan itu akan langsung merusak momen pertama Anda. Bisa diikuti di sini? Yang ketiga adalah ya profesional di pasar modal. Tapi itu adalah pertanyaan yang tidak boleh Anda tanyakan, karena kalau saya ditanyakan kayak gitu, I will walk out. Udahlah. Gitu, beneran, I will walk out. Karena nggak akan bisa menjawab gitu. Itu pertanyaan yang terlalu terbuka di sana. Oke, jadi itu dia. Oke, wait. Saya mau lihat dulu pertanyaan di sini. Lalu dari Karisa. Saya setahun trading saham loss 1,7 dari modal 4,4. Akhirnya pindah RDPU dulu. Yes, nggak apa-apa. Jadi kalau lagi loss, Anda harus take out the position, masukin dulu ke sesuatu yang aman dulu. Sambil dipikirin, gue salahnya apa? Di sana. Gue salahnya apa? Biasanya salah dari nomor 1, role model. Kayak gitu. Biasa salah dari situ. Bukan mereka jelek. No. Bukan mereka jelek. Tapi nggak matching. Di sana. Role model Anda adalah tipe investasi. Tapi Anda pengennya trading. Nggak bisa diikutin. Role model Anda adalah tipenya trading cepat. Anda profesional di perusahaan yang super sibuk. Ya nggak masuk. Gitu loh. Teman-teman buka rekening saham buat buy and hold. Tapi teman-teman ngikutin role model yang scalping, nggak masuk di sana. Teman-teman di sini mungkin ada yang pensiunan. Oke, pensiunan pengennya apa? Aktivitas swing trading. Pensiunan paling bagus tuh swing trading sama trend following. Karena kalau swing trading dapat aktivitas, kalau trend following rally panjang, wah, sebuah kepuasan, itu sebuah prestasi gitu loh, sebuah prestasi. Tapi jangan sampai role model Anda adalah scalper, tok segala macam. Bukan mereka jelek, bukan. Tapi apa? Tapi nggak matching gitu loh, nggak matching di sana. Oke, dan kita lihat apa yang harus saya pelajari untuk bisa lebih baik. Nah, disitulah baru kita terjun lagi ke pasar modal. Jadi pokoknya once kita tidak confident, pindahkan portfolio Anda ke reksadana pasar uang, it's good. Jangan sampai dibiarin di saham jadi nyangkut, turun terus, harga turun terus. Oke. Nah, dari Pak Anis Marcella. Bu Anis Marcella. Lebih enak pakai trading plan sendiri, Pak Rio. Kemarin ikut grup-grup saham malah banyak boncosnya. Nah, itu dia, teman-teman harus lihat. Grup-grup saham tuh itu bukan part of role model ya, bukannya. Karena ada orang-orang juga yang bikin grup-grup saham tuh untuk something yang ya saya nggak mau jelasin lah apa itu gitu ya. Tapi pada dasarnya kita harus ngerti juga, saya tipenya apa, saya tipe swing trader, ya jangan ikut grup saham yang scalping, atau ikut grup saham yang average down, invest. Bukan mereka jelek, tapi nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Oke, lanjut ya, dari Pak Anto Hafidz. Pak Rio, saya sudah 2 tahun trading rugi terus. Nah, Anda harus coba cek why-nya tuh kenapa. Apakah kuping kita terlalu panas, gampang banget ngedenger kata orang ngomong apa, gitu loh. Atau mata kita itu terlalu jelalatan, gampang banget ngebaca berita, nulis apa. Dua ini nih jadi masalah, kayak gitu Pak. Jadi coba dilihat. Oke. Lalu abis itu dari Lulu Masuri. Waduh, apa kabar nih? Udah lama banget nggak ini. Oke, total loss untuk pengalaman di awal kira-kira sampai berapa Om? Wah, jadi sebenarnya dulu tuh tahun 2004 itu kalau kita buka rekening saham itu kan minimum itu, kalau di sini, kalau sekarang ya teman-teman ya, sekarang buka rekening saham itu kan 100.000, 500.000 udah bisa kan. Kalau dulu tuh 25 juta. Dan percayalah 25 juta itu turun tinggal 5 juta ya pernah juga gitu loh, awal-awal. Ya, that's normal. Tapi tinggal gimana kita apa ya istilahnya, bounce back, itu dia. Lalu oke, kita lanjut dulu ya. Jadi nomor 1 tadi adalah role model. Yang jauh siapa? Orang mostly udah pasti Warren Buffett, George Soros, dan lain sebagainya. Yang deketnya siapa? Teman-teman bisa lihat, paling gampang lihat di sosial media siapa yang Anda paling banyak tonton.